Assalamualaikum, jumpa lagi. Dan kali ini kita akan menyelami sesuatu yang sangat istimewa. Sebuah surat yang super pendek, tapi kekuatannya luar biasa. Ya, kita akan bedah tuntas surat Al-Ikhlas. Cuma 4 ayat, tapi isinya benar-benar jadi pilar utama keimanan kita. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. Anda pasti sering banget dengar kan, kalau baca surat ini pahalanya setara dengan baca sepertiga Al-Quran. Kelihatannya mustahil ya. Nah, disinilah kita akan kupas tuntas, kok bisa sih 4 ayat singkat ini punya bobot yang sedahsyat itu? Pertama-tama, kita harus kenalan dulu sama identitas surat ini. Al-Ikhlas itu dikenal sebagai surat pemurnian. Maksudnya gimana? Surat ini tugasnya tuh seolah-olah membersihkan keyakinan kita dari segala macam campuran atau kesyirikan dan mengembalikannya ke inti ajaran Islam yang paling murni, yaitu tauhid. Yuk, kita lihat beberapa fakta kuncinya. Surat ini turun di Mekah, di masa-masa awal dakwah Nabi, di mana pesan utamanya ya tentang keesaan Allah. Makanya nama lainnya adalah surat Tauhid. Ini bukan surat biasa loh, ini adalah fondasi, pilar utama tempat seluruh bangunan Islam berdiri. Semuanya itu dimulai dari sini. Nah, sekarang kita masuk ke jantung kekuatannya, makna Tauhid yang terkandung di dalamnya. Percaya deh, setiap kata dalam surat ini itu adalah sebuah pernyataan yang super tegas tentang siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Ayat pertama aja udah langsung nendang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Kata ahad di sini tuh dalam banget maknanya. Bukan sekedar satu dalam hitungan, tapi satu yang absolut, unik, nggak bisa dibagi-bagi, dan nggak ada duanya. Esa dalam zatnya, Esa dalam sifat-sifatnya yang sempurna, dan Esa dalam semua perbuatannya. Benar-benar tunggal. Lanjut, Allahus Samad. As-Samad itu artinya tempat bergantungnya segala sesuatu. Bayangin deh, dia itu maha cukup, nggak butuh apa-apa dan siapa-siapa. Justru kebalikannya, kita semua, seluruh alam semesta ini, bergantung total sama dia buat bisa ada dan bertahan. Dia sumber dari segalanya. Terus 2 ayat terakhir ini, wah ini kayak segel pengunci yang sempurna. Lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Pernyataan ini jelas banget menolak semua konsep kalau Tuhan itu punya anak, punya orang tua, atau punya keluarga. Ini pemurnian total dari sifat-sifat makhluk. Dan puncaknya, nggak ada satupun yang setara atau sebanding dengan dia. Sama sekali. Titik. Nah, disinilah letak kejeniusannya. 4 ayat pendek ini ternyata jadi bantahan telak buat berbagai keyakinan lain pada saat itu. Buat kaum musyrik Arab yang percaya ada sekutu bagi Allah, kena. Buat keyakinan Nasrani tentang Trinitas, terjawab. Buat sebagian kaum Yahudi yang bilang Uzair anak Allah, ditepis. Bahkan buat kaum Majusi yang percaya ada dewa cahaya dan dewa kegelapan, surat ini dengan elegan meruntuhkan semua itu dan menegakkan tauhid yang lurus dan murni. Oke, karena maknanya yang sedalam inilah, kita akhirnya sampai ke keutamaannya yang paling terkenal. Sekarang, mari kita jawab pertanyaan di awal tadi. Kenapa sih pahalanya bisa segede itu? Yap, sepertiga. Sebuah nilai yang, wow, luar biasa banget kan untuk sebuah surat yang bisa kita hafal dan baca dalam hitungan detik. Dan ini bukan kiasan loh, ini adalah sebuah janji yang punya dasar yang sangat kuat. Ini dia buktinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bersumpah atas nama Allah untuk menegaskan hal ini. Beliau bilang, surat ini sebanding nilainya dengan sepertiga Al-Quran. Kalau Nabi sudah sampai bersumpah, itu artinya pesannya benar-benar penting dan nggak main-main. Eits, tapi tunggu dulu. Ada satu hal penting yang perlu kita luruskan. Sebanding itu nggak sama dengan menggantikan. Gini penjelasannya dari para ulama. Isi Al-Quran itu secara garis besar ada 3 bagian. Tauhid, hukum, dan kisah-kisah. Nah, surat Al-Ikhlas ini isinya mencakup seluruh inti dari pilar pertama, yaitu Tauhid. Jadi, pahalanya memang setara. Tapi bukan berarti baca surat ini 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran ya. 2 bagian lainnya tetap harus kita pelajari. Selain pahala yang super besar, surat ini juga punya fungsi praktis. Dia bisa jadi semacam perisai spiritual buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Gimana caranya? Yuk kita lihat beberapa amalannya. Ini dia nih beberapa resep praktis dari para sahabat. Misalnya, baca 11 kali setelah subuh. Insya Allah seharian itu kita dilindungi dari godaan setan. Keren kan? Terus baca 7 kali bareng Al-Fatihah, Al-Falaq, dan An-Nas setelah sholat Jumat, bisa jadi perlindungan sampai Jumat depannya. Bahkan saat mau pergi, baca 11 kali, Allah yang akan jaga rumah kita. Dan yang paling dahsyat, kalau kita rutin membacanya 30 kali, ada jaminan selamat dari api neraka. Masya Allah! Oke, sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak nama surat ini. Kenapa sih dinamakan Al-Ikhlas?
Apa hubungannya? Kata ikhlas itu kan artinya murni, tulus. Nah, surat ini dinamakan Al-Ikhlas karena dua alasan keren. Pertama, karena isinya itu memurnikan konsep ketuhanan kita. Kedua, surat ini juga menuntun kita, si pembacanya, untuk memurnikan niat kita, untuk ikhlas beribadah hanya kepada Allah yang Ahad dan Samad itu. Jadi, isinya memurnikan dan menuntun kita untuk jadi pribadi yang murni juga. Jadi, setelah kita bedah semua tadi, mulai dari maknanya yang dalam, pahalanya yang agung, sampai fungsinya sebagai pelindung, ada satu pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. 4 ayat ini adalah deklarasi kemerdekaan jiwa kita. Pertanyaannya, sudahkah kita membaca, merenungkan, dan merasakan kekuatannya hari ini?